Oke guys, balik lagi bersama gue ya. Udah lama kita nggak main, nggak bahas permainan gue ya. Kali ini gue bahas permainan gue melawan bot chessbot di shredderchess.net ya. Oke, ini gue akurasi 90,7 ya guys. Oke, ini gue sebagai item ya. Jadi Paula mulai dengan D4 ya, D4. Gue biasa Prancis ya, Prancis, E6, dia kuda ya, dan gue ngeluarin D5. Lalu dia mengeluarkan E3, gue ngeluarin F6. Lalu dia mengeluarkan gajah D3. Nah, biasa nih gue pakai stylenya Capablanca ya. Jadi saya Capablanca ini tempatkan perwira di tempat yang paling leluasa guys ya. Ini kan tadi kuda di sini nih, kita berikan tempat yang sehingga dia leluasa gitu lah guys, intinya begitu ya. Oke, gue coba tiru dan lumayan enak gitu guys. Nah, dia ngeluarin B3. Nah, ini kan dia kalau di sini kan dia kayak sempit ya ruangnya. Nah, makanya gue pindahin di sini ke D6 ya. Dia lebih jauh, jangkauannya lebih luas ya. Nah, itu salah satu gayanya Capablanca. Lalu dia ngeluarin C3. Nah, gue ngeliat di sini guys ada potensi ini ya, apa sih, fork. Makanya gue majuin si pion. Tapi gue kalkulasi juga guys, kalau misalnya dimakan, misalnya gini, kalau misalnya dimakan nih S maksud gue gini nih, soalnya nih kalau dimakan kita makan balik ya, terus kalau dimakan makan balik, jadi masih menang gitu guys ya. Jadi gue berani. Ternyata dia malah gerakin yang lain ya, ngelahirin H3. Nah, makanya ini bisa maju terus ya kan, jadi fork. Ternyata dia rokade. Nah, di sini sempat bingung sih pilih yang mana ya. Tapi berdasarkan teori guys, yang lebih besar nilainya tuh yang gajah ya. Jadi gua makan gajah dan dimakan lagi. Lalu di sini di sini gua ngapain ya? Oh, gua rokade ya. Ya, ada juga yang bilang kalau misalnya bingung ya, bingung ngapain itu. Ya, itu saatnya rokade. Kayaknya gua rokade. Dia mengancam si gajah ya. Kalau gua menghindar, gua nggak bisa menghindar juga sih. Kesini dimakan ya. Kalau gua andai pun gua bisa menghindar, dia bakal makan si benteng gitu guys. Jadi kan udah mending gua duluan aja hajar. Jadi gua makan, dimakan lagi. Di sini kayaknya gua mindahin benteng. Ya benar. Jadi aktivasi benteng ini terinspirasi dengan permainan Magnus ya. Gue sering memperhatikan dia kalau udah rokade itu sering kali dia memindahkan benteng. Jadi yaudah gue ikuti ya. Tapi secara ini itu tekniknya Capablanca guys. Jadi ini kan sempit ya. Dia ruangnya cuma kesini doang satu, makanya kita kasih ruang yang leluasa. Nah, di sini kan dia bisa jauh kan pergerakannya. Itu sih yang gue pelajari dari Capablanca. Oke, kuda masuk. Nah, kemungkinannya dia kan sini guys, sini, dan kesini ya. Nah, salah satu tekniknya adalah neutralizing opponent your territory ya. Jadi kita usahakan hajar yang masuk ke wilayah kita. Ini wilayah kita ini 4 baris terakhir ini wilayah kita. Makanya gua usir ya dengan pion.
ya, dan ternyata dia benar kabur. Nah di sini gue berniat mengancam ratu, makanya gue majuin pion di G6 ya, G6, dan baru dia, dan pas banget kesini dia ya, jadi gue bisa ngeluarin si kuncung ya, karena andai dia menghindar pun ya kita dapat si benteng ya. Oh ternyata dia menghalangi, tapi it's okay, kita ada pion ya, pion, dan di sini kita pasti dapat salah satu ya, fork ya, dia menghindar ya, udah gue makan dulu si kuda ya, dapat perwira gratis. Nah ini macam pertukaran ya, biasanya kalau benteng itu benteng ya udah hajar aja guys. Oh ya gue nggak langsung hajar sih, biasanya bisa dihajar langsung guys. Ini kalau andai gue hajar ya, kita lihat nih ya, oke juga sih, tapi saat itu gue nggak langsung hajar karena toh nanti bisa dimakan oleh kuda atau oleh benteng ya, jadi gue lebih pilih ngancam dulu si kuda ya. Ternyata dia makan, ya udah gue makan lagi dengan benteng. Ternyata dia majuin kuda ya, mengancam menteri gue, malah ngancam balik. Gue mundurin ya satu, dan ternyata oke ke situ ya. Oke, lalu di sini apa ya? Oh dia makan si pion gue. Nah tapi di sini ada pion gratis guys. Ya ada yang gratisan bisa kita ambil ya. Sorry. Oke. Lalu mengancam benteng ya. Benteng pindah karena takut dimakan. Di sini gue ngapain tadi ya? Oh gue makan ya. Ya. Gue nggak mau ribet ya, gue makan, dan ternyata memang best move ya. Makan lagi. Di sini gue kayaknya ke situ ya. Gue ke FM5 ya si menteri. Karena gue ngeliat ini gratis ya. Pion gratis, ternyata dihalangi, dan gue di sini ada ngeliat skak ya. Gue skak dulu. Gue pikir tadi mat ya, ternyata dia bisa pindah ke sini, gue lupa, tapi it's okay, dia pindah ke situ. Lalu gue jagain si gajah dan ancaman mat di sini ya, checkmate. Tapi ternyata dijagain sama dia ya. Udah pintar nih botnya, dijagain sama si ratu. Nah gue pancing aja sama si bidak ya, pengorbanan bidak nih, biar nanti gue bisa cek. Ternyata dia nggak kepancing ya, dia malah ke situ ya, mengancam si gajah, ngancam ini juga pion. Dan ternyata oh ya, gue ancam kuda, dia makan. Nah di sini biasanya gue jarang mau guys, jarang mau adu-aduan, tapi kalau ngelihat gaya Capablanca dia it's okay aja ngadu-aduan. Maksudnya nanti masuk ke endgame pun di situ biasanya Capablanca tuh ya. Nah gue ngikuti cara dia ya, jadi gue hajar aja. Nah di sini kan dimakan, dan gue makan kuda. Nah di sini lumayan kan, gue unggul 2 kuda nih, 2 kuda ya, pionnya sama. Ya udah, di sini sih gue yakin menang sih. Dia makan, gue ke situ ya, mengancam pion, pion di jalanin. Nah gue masuk aja ke situ, biar mereka tidak bisa saling mendukung gitu ya, bisa gue makan salah satunya nanti. Nah raja pindah ke G2, aku udah pindah ke D5, pion ke 4. Nah gue di sini kan ada free ya, makanya gue makan. Raja ke G3, nah gue makan lagi ya gratis.
ke F4 ya. Nah, gue tadinya mau ikut jagain si kuda ya, pakai si raja nih. Dia mendekat, tapi gue pikir-pikir ini bisa promosi juga sih sini ya, ngapain sih. Jadi gue majuin, tapi ya jaga-jagalah dari dua arah. Tujuh ke situ, dan gue skak sekaligus bikin L nih, biar si kuda ini saling mendukung guys. Jadi si raja ini nggak bisa makan, dia pindah. Nah baru gue nih promosi ini, dia pindah ke situ, gue majuin situ, gue majuin terus. Dia nggak bisa makan tuh kudanya kan, karena saling mendukung guys. Oke, dan promosi. Dan mari kita makan ya. Ya salah satu makan, tapi hati-hati guys, jangan sampai stalemate ya. Makanya gua nggak makan yang itu kayak gini gitu dulu. Gue takut stalemate guys. Jadi stalemate tuh ya itulah, malesin. Gue makan situ, dan gue niat promosi satu lagi benteng guys. Sini gue hati-hati banget, takut stalemate. Gue makan. Kenapa nggak menteri? Karena kadang bisa stalemate guys kalau dua-duanya menteri itu, kalau kitanya nggak hati-hati ya. Jadi lebih aman sih gue pakai benteng aja. Oke, ke situ dia pindah, benteng pindah dulu situ ya. Lalu kita pindahin kuda, raja pindah dulu ya ke B1. Lalu kuda pindahin ya. Nah di sini baru kita skakmat dengan benteng G1. Ya gitulah, akhir yang sangat nikmat guys, skakmat itu ya. Ya dan akurasinya juga lumayan 90,7. Waduh, gue seneng banget nih, soalnya ini nggak ada inakurasi, nggak ada mistake, nggak ada miss, nggak ada blunder ya. Jadi oke lah. Oke, thank you guys, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.